Terkadang ada yang bertanya begini, mengapa terkadang banyak di antara kita ini merasa tidak bahagia hatinya? Pertanyaan seperti itu yang terkadang ditanyakan. Iya, karena memang yang namanya kebahagiaan dengan sudut pandang orang lain, realitanya, faktanya, terkadang ada seorang ibu yang tetap bisa menikmati kebahagiaan meski harus bekerja 24 jam mengurus rumah tangganya. Apa rahasianya itu? Karena ia memaknai semua yang dilakukannya itu adalah sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat mulia. Mungkin seseorang yang hidup di desa, bahkan mungkin mohon maaf yang banyak penyakit, dengan kehidupan ekonomi yang tidak cukup baik dibandingkan dengan orang yang hidup di kota. Namun ia merasa bahagia karena dia merasa semua yang terjadi adalah hal yang terbaik yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan bukti keimanannya kepada takdir yang sudah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hambali rahimahullah berkata, segala sesuatu yang menyakitkan jiwa dan menyusahkannya adalah sebagai penghapus dosa. As-Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata, telah sampai kepada kami bahwa pahala yang paling banyak didapati seorang muslim adalah catatan amalnya adalah dari kesusahan dan kesedihan. Di ucapan Imam Ats-Tsauri. Dan versi kebahagiaan seorang mukmin adalah standarnya adalah akhirat. Obsesi akhirat inilah yang membuat seorang mukmin selalu bahagia setiap saat. Bukan visi bahagia standar seperti yang Fir'aun ya, ataupun Qarun ataupun Haman dan lain sebagainya. Ini orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Ini orang-orang yang merasa bahagia dengan harta tahta yang dimilikinya. Akan tetapi orang mukmin tidak seperti itu. Yang paradoks, mereka itu paradoks dengan level kebahagiaan yang hakiki yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada 3 kiat agar hati selalu bahagia dunia dan akhirat. Maka dengarkan 3 kiat ini baik-baik. Yang pertama, kiat yang pertama untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia ataupun di akhirat nantinya itu adalah pertama, ridho terhadap takdir Allah. Ridho terhadap ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Ini yang pertama. Mengimani bahwa segala yang terjadi baik suka maupun duka adalah merupakan takdir ataupun ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah yang tidak akan luput dan tidak bisa dihindari oleh seseorang, siapapun itu. Semua yang terjadi tidak lepas dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha berbuat menurut pilihan dan kehendaknya. Syekh Muhammad Ali Adam Al-Ityubi berkata, yang terbaik untuk kita ialah pada yang Allah tetapkan, bukan pada yang kita inginkan. Meski tentunya bisa saja yang kita inginkan itu juga yang Allah tetapkan. Tapi ingat, saat yang Allah tetapkan untuk kita berbeda dengan yang kita inginkan,
itu bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala semata ingin menggagalkannya, akan tetapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui, Allah maha tahu bahwa yang terbaik untuk kita bukan ada sesuatu yang kita inginkan itu, tapi pada hal yang Dia tetapkan. Sesungguhnya Allah ialah yang membagikan rezeki dan penghidupan sesuai dengan tuntutan hikmahnya. Tidak layak seorang hamba melihat pada orang lain, sebab akan membuatnya menganggap remeh rezeki yang sudah Allah berikan kepadanya berdasarkan hikmah dan hukumnya. Subhanallah. Dengan senantiasa kita belajar dan memahami sifat-sifat indah dan mulia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, percaya kita selalu bahagia dan mampu menjalani hidup dengan keyakinan bahwa semua ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa segala sesuatu ini sudah ditetapkan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang pertama yang akan membuat hati kita akan senantiasa bahagia, hati kita akan senantiasa tenang, yaitu dengan menyadari bahwa segala sesuatu itu adalah sudah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang hendaknya kita ridho terhadap takdir yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, agar hati kita tenang, agar hati kita lebih damai, agar hati kita ini bahagia. Yang kedua adalah agar senantiasa bersyukur dan bersabar. Yang kedua, yaitu senantiasa bersyukur dan sabar. Ikrimah rahimahullahu ta'ala pernah berkata, tidaklah ada seorang pun ia pasti merasakan suka dan juga duka. Oleh karena itu, jadikanlah suka itu syukur dan duka itu adalah sabar. Dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu lahu khairun wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lah wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lah. Yang artinya, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Sungguh semua urusannya itu adalah baik, dan yang demikian itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali orang mukmin, yaitu jika ia mendapatkan kegembiraan, ia bersyukur, dan itu suatu kebaikan baginya. Dan jika ia mendapatkan kesusahan, ia bersabar, dan itu pun suatu kebaikan baginya. Hadis riwayat Imam Muslim. Kebahagiaan itu akan dinikmati seseorang mukmin ketika ia mampu hidup optimis dalam suka maupun duka, dalam lapang maupun sempit. Karena semua itu jika tidak disyukuri, hati akan terasa sempit. Alangkah mulianya akhlak seorang mukmin tatkala ia bisa menyembunyikan kesusahannya dan mampu tegar serta bersikap wajar tatkala diberi nikmat, dan selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa may yastaghni yughnihillah." Yang artinya, siapa yang menampakkan kecukupan, niscaya Allah akan membuatnya kaya raya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka kita tetap bisa bahagia meski dalam segala keterbatasan hidup. Pola pikir Islami inilah yang membuat seorang mukmin tak pernah stres, apalagi depresi. Ya. Hati lapang dada, tidak hasut dan tetap semangat. Karena segala yang ditentukan Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah baik untuk hambanya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang dapat membuat hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi tentram, yaitu memiliki sahabat yang soleh, memiliki teman yang soleh. Teman yang soleh yang mengajak pada ketaatan adalah anugerah yang sangat istimewa yang membahagiakan. Sahabat yang selalu memberi rasa nyaman, yang dapat memberikan motivasi, beramal soleh dan selalu mencintainya. Selalu bertanya tentang kabarmu, tidak bosan denganmu, memaafkan, yang senantiasa menasihatimu ketika bersalah dan menyertakanmu di dalam setiap doa-doanya. Ubaidillah bin Al-Hasan rahimahullah pernah berpesan kepada seseorang. Wahai fulan, katanya, perbanyaklah teman-teman yang soleh. Dikarenakan paling tidak hal terkecil yang bisa kamu dapatkan ketika kabar kematianmu sampai kepadanya, ia akan mendoakan kebaikan untukmu. Teman yang soleh bisa mengantarkan kita untuk kebahagiaan dunia bahkan sampai ke akhirat. Membuat tensi iman menjadi memuncak. Karena itu perbanyaklah teman soleh sehingga engkau akan bahagia. Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, jika engkau memiliki teman yang membantu melaksanakan ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka genggamlah ia erat-erat, maka peganglah ia erat-erat. Karena sesungguhnya mencari teman yang soleh itu sangat susah, namun melepaskannya begitu sangat mudah. Maka inilah 3 hal yang harus kita tanamkan dalam diri kita agar hati kita senantiasa menjadi aman, hati kita menjadi bahagia, hati kita menjadi tentram. Yang pertama, saya ulangi, agar hati menjadi tenang harus senantiasa ridho dengan takdir dan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua ialah harus senantiasa bersyukur dan bersabar. Dan yang ketiga adalah memiliki teman yang soleh.